Pernah kepikiran nggak gimana hukum waris di Indonesia bisa begitu unik? Kali ini kita akan bedah satu konsep hukum yang luar biasa, yang dirancang khusus untuk memastikan nggak ada anggota keluarga yang merasa ditinggalkan. Yuk kita dalemin sama-sama. Oke, kita mulai dari sebuah teka-teki ya. Sebuah situasi yang sering kali terjadi, di mana aturan waris yang seharusnya adil, malah bisa terasa sangat nggak adil bagi sebagian orang. Coba bayangin deh, ada satu keluarga besar. Nah, waktu tiba saatnya pembagian harta warisan, ternyata ada loh anggota keluarga dekat yang karena aturan hukum tertentu justru berisiko nggak dapat apa-apa sama sekali. Siapa ya kira-kira mereka? Nah, ini dia. Yang paling sering ada di posisi rawan itu biasanya ada dua. Pertama, cucu yang orang tuanya udah meninggal lebih dulu dari kakek neneknya. Dan yang kedua, anak angkat yang seumur hidupnya udah berbakti dan dianggap anak kandung. Dalam sistem hukum yang kaku, mereka ini bisa banget terlewat. Disinilah muncul masalahnya. Ada semacam jurang gitu antara aturan hukum yang tertulis dan rasa keadilan yang kita semua rasakan sebagai keluarga. Seolah-olah hukum dan hati nurani itu nggak sejalan. Terus gimana solusinya? Nah, untungnya sistem hukum di Indonesia itu nggak tinggal diam. Ada sebuah terobosan cerdas yang fungsinya persis seperti jaring pengaman hukum. Jawabannya adalah sebuah konsep yang keren banget. Namanya wasiat wajibah. Gampangnya gini, ini adalah wasiat yang dianggap wajib ada oleh hukum untuk melindungi mereka yang posisinya rentan. Dan yang paling penting, ini berlaku bahkan kalau almarhum nggak pernah bikin surat wasiat sama sekali. Coba deh perhatiin kalimat kuncinya di sini. Tidak bergantung pada kemauan yang meninggal dunia dan harus dilaksanakan. Artinya apa? Ini tuh perlindungan otomatis dari negara. Sebuah kewajiban hukum untuk memastikan keadilan, nggak peduli almarhum sempat bikin wasiat atau enggak. Konsep ini tuh bukan tiba-tiba muncul gitu aja ya. Ini adalah hasil dari yang namanya ijtihad. Gampangnya, ini adalah penafsiran hukum yang mendalam dan kreatif dari para ahli hukum. Tujuannya supaya prinsip keadilan itu tetap nyambung sama kondisi keluarga zaman sekarang. Nah, yang bikin wasiat wajibah di Indonesia ini jadi unik banget adalah asalnya. Konsep ini tuh bukan dari satu sumber hukum aja, tapi gabungan cerdas dari beberapa tradisi hukum yang berbeda. Perjalanannya itu panjang loh. Idenya terinspirasi dari reformasi hukum di Mesir tahun 1946, terus diperkaya sama diskusi para ahli hukum Islam selama berabad-abad. Nah, pas sampai di Indonesia, konsep ini diramu lagi, digabungin sama hukum perdata warisan Belanda dan juga yang nggak kalah penting, hukum adat kita. Nah, ini dia campurannya yang bikin jadi spesial. Dari hukum Islam, kita ambil konsep dasarnya dan batasan pentingnya. Dari hukum perdata peninggalan Belanda, kita ambil cara pandang yang lebih terbuka soal siapa aja yang bisa jadi ahli waris pengganti. Dan dari hukum adat, kita mengakui betapa pentingnya posisi anak angkat dalam sebuah keluarga. Perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Coba lihat, di pendekatan yang satu, semua cucu, mau dari anak laki-laki atau perempuan, punya hak yang sama. Tapi di penafsiran yang lebih kaku, kadang-kadang cucu dari garis perempuan bisa nggak dihitung. Nah, wasiat wajibah ini hadir untuk menjembatani jurang itu. Jadi, poin kuncinya adalah hukum waris di Indonesia soal ini tuh bukan cuma satu sistem yang kaku, tapi lebih mirip mozaik yang dirancang khusus untuk mencerminkan realitas dan nilai-nilai masyarakat kita yang sangat beragam. Oke, kita udah tahu asal-usulnya yang unik. Sekarang pertanyaannya, gimana sih cara kerjanya di lapangan? Gimana wasiat wajibah ini bisa benar-benar menciptakan keadilan di dalam keluarga? Prosesnya kira-kira begini. Pertama, pengadilan bakal lihat dulu, oke, siapa aja nih yang posisinya berisiko terabaikan? Bisa jadi cucu atau anak angkat tadi. Kedua, mereka akan diberikan sebagian dari harta, seolah-olah memang ada wasiat yang tertulis khusus buat mereka. Nah, dengan cara ini, semangat keadilan bisa ditegakkan tanpa harus merombak total semua aturan waris yang sudah ada. Tapi ada satu aturan main yang penting banget dan gak boleh dilupakan dalam wasiat wajibah ini. Ada batasnya, dan batasnya adalah angka ini, sepertiga. Aturan sepertiga ini fungsinya kayak penyeimbang, jadi hak-hak ahli waris utama itu tetap aman dan terlindungi. Tapi di sisi lain, ada juga jaring pengaman yang pasti buat mereka yang tadinya mungkin gak dapat apa-apa. Ini semua soal keseimbangan kan? Jadi kalau kita simpulkan, siapa sih yang paling diuntungkan dari konsep ini? Ya jelas, para cucu yang tadinya jalurnya terhalang, terus anak angkat yang sudah dianggap keluarga sendiri, dan yang paling penting, rasa keadilan di tengah masyarakat itu sendiri.
Pada akhirnya, wasiat wajibah ini tuh lebih dari sekedar pasal hukum loh. Ini semacam pernyataan dari masyarakat kita bahwa nilai keadilan itu penting banget dan harus diperjuangkan. Cerita tentang wasiat wajibah ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar ya. Bagaimana caranya hukum, dimanapun kita berada, bisa terus berkembang untuk menyeimbangkan tradisi yang sudah lama ada dengan tuntutan keadilan di zaman modern. Ini adalah tantangan yang kayaknya nggak akan pernah ada habisnya.